Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas B, kami dari kelas B, mata kuliah penganggaran, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penetapan dan penghitungan dana BOS di jenjang sekolah. Untuk itu, untuk pertama kali, yaitu adalah kelompok satu mengenai SD. Baiklah, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini ada penetapan dan perhitungan dana BOS jenjang SD pada SDIT Budi Utomo, Makassar tahun 2022. Adapun tim kami yaitu Fatimah Syahra, Faisal Sorori Abdullah, dan juga Rizky Dwi Sulfani. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman kami yaitu Fatimah Syahra. Pada Fatimah Syahra, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip perhitungan. Maka jumlah rombel itu ada 7, jumlah siswa per rombel itu 22 orang, jumlah siswa satu sekolah ada 154 orang, kepala sekolah ada 1 orang, jumlah guru yang di mana ketek sudah termasuk itu ada 8 orang, 1 orang keptik, 6 orang guru kelas, 1 orang guru mulok. Terus ada jumlah tenaga kependidikan, ada 2 orang, 1 tenaga kebersihan, 1 petugas keamanan. Terus jumlah mata pelajaran ada 3 mata pelajaran, di mana 3 mata pelajaran umum, 1 mata pelajaran muluk. Ini kan. Maka hasil perhitungan standar isi sebesar 8.671.000, standar proses ada 7.875.000, standar penilaian 2.018.000 rupiah, standar kompetensi lulusan itu tidak ada, dan standar pendidik dan tenaga pendidikan itu tidak ada. Terus standar satpras itu sebesar 48.194.000. Terus standar pengelolaan ada 24.442.000, dan standar pembiayaan itu ada 44.700.000 rupiah. Maka total biaya keseluruhan itu ada 135.900.000 rupiah. Maka biaya per siswa itu ada sebesar 882.468.000 rupiah. Terima kasih. Jadi jumlah biaya per siswa itu 882.468 rupiah ya. Oke, selanjutnya kepada Rizky Dwi Sulfani, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada perbandingan subkomponen biaya personalia biaya operasional non personalia SD Islam Terpadu Budi Utomo Kota Makassar tahun 2022. Dapat dilihat di sini bahwa yang paling dominan yaitu standar sarana dan prasarana. Next. Nah, di sini ada kebutuhan tambahan BOS dan pendidikan gratis, di mana asumsi rata-rata sekolah yaitu 7 rombel dengan 22 siswa per rombel, biaya operasional personalnya yaitu 882.468 rupiah, dana BOS itu tidak ada, dana pendidikan gratis juga tidak ada, sehingga kebutuhan jumlah dana per siswa yaitu 882.468 rupiah. Jumlah siswanya yaitu 154 siswa, sehingga kebutuhan jumlah dana totalnya yaitu 135.900.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah dia dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya dari kelompok 2. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya itu kan pada PPT tadi ada yang standar yang kosong, yaitu tendik dan yang intinya tendik lah. Apa yang mengakibatkan kosongnya standar tersebut? Terima kasih. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk BOS ini kita aja yang pilih, sekolah aja yang pilih. Mau masukkan BOS itu untuk membiayai apa? Jadi untuk tendik dan ini tidak diisi. Jadi yang isi nanti itu adalah SPP sekolah itu, karena kami sekolah swasta kan. Jadi pembiayaan itu standar itu nanti diisi sama SPP-nya murid-murid kami. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Saya
Oke, silakan. Eh, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya di sini, apakah fungsi perhitungan dari dana bos itu sendiri? Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Dari fungsi menghitung dana bos itu nanti, itu kita bisa tahu ke depannya bahwa oh pembiayaan di sini besar, pembiayaan di sini kurang. Jadi ini kan dia penghitungan dan penetapan ya. Jadi dengan begitu rencana ke depan itu lebih terstruktur lagi. Kegiatan-kegiatan yang dibuat juga akan lebih terstruktur sehingga pencapaian pembelajaran dan pencapaian prestasi dari siswa-siswa dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, saya akan bertanya untuk kelompok pertama. Oke, Bagaimana cara meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah? Oke, baiklah. Jadi dalam dana bos itu ada namanya pengawas dana bos. Jadi dengan adanya pengawasan ini nanti tidak ada lagi namanya penyalahgunaan dana bos seperti itu. Karena nanti diperiksa juga di akhir kita buat laporan juga. Jadi kedepannya tidak ada lagi yang namanya penyalahgunaan. Oke, mungkin itu sedikit dari kami karena waktu juga terbatas. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelas. Oke, terima kasih kepada moderator kelompok 1. Nanti saya akan menyerahkan kepada moderator kelompok 2. Kelompok 2 disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai perhitungan BOSP jenjang SMP, studi pada SMP Negeri 1 Bantaing dari kelompok 2. Next. Oke, di sini saya ditemani oleh teman saya sendiri, yaitu Rosnaini dan Sri Indasari. Saya sendiri itu Febrian Fadul Rahman. Next. Saya persilakan kepada teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asumsi. Jadi asumsi yang pertama itu jumlah ruang belajar yaitu 15 ruangan, jumlah siswa per kelas itu 30, jumlah siswa satu sekolah itu 450, kepala sekolah 1, jumlah wakil kepala sekolah 1, jumlah guru termasuk Kepsek dan Wakepsek itu 24 orang, jumlah tenaga kerja 10 orang, dan jumlah mata pelajarannya itu 10 mapel, 10 mata pelajaran. Next. Jadi adapun rekapitulasinya yaitu yang pertama standar isi sebesar Rp9.648.000, kemudian standar proses Rp101.820.000, standar penilaian Rp17.440.000, standar selanjutnya Rp44.371.000, standar sarana dan kemudian standar selanjutnya yaitu Rp149.700.000. Kemudian standar selanjutnya Rp8.511.000, standar pengelolaan Rp48.904.000, dan standar pembiayaan Rp115.100.000. Selanjutnya akan jelas. Mungkin teman kelompok saya lagi bermasalah, saya lanjutkan materi saja. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu total biayanya itu 495 juta sekian, dan biaya persiswanya itu 1.100.000 sekian. Lanjut. Dan ini grafik dari perhitungan kami, di mana standar pertama itu 2%, selanjutnya 23%, 4%, 9%, 30%, 2%, 10%, dan terakhir itu standar pembiayaan itu 23%. Oke, mungkin itu saja materi dari kelompok 2. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya dari setiap kelompok? Kelompok 3 mungkin? Ada pertanyaan? Kelompok 4? Kelompok lain? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya. Dalam PPT tadi saya melihat perbedaan yang tidak terlalu signifikan terhadap standar proses dan standar pembiayaan. Kira-kira apa standar proses itu bisa nantinya lebih tinggi hasilnya dibandingkan standar pembiayaan?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saja bisa apabila terjadi biaya yang ini ya, biaya yang dikelola ya. Misalnya biaya nanti di masa depan itu biaya prosesnya kurang bisa ditambah ataupun biaya pembiayaannya itu kurang bisa ditambah juga. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dari Kelompok 5? saya. Ya, silahkan. Mungkin kalian bisa menjelaskan ulang sebenarnya dana BOS itu apa digunakan untuk apa saja? Bisa dana BOS itu digunakan apa saja oleh sekolah? Terima kasih. Ya ini tadi untuk biaya standar-standar yang 8 tadi. Kita kemanakan dana BOS-nya. Misalnya kita butuh untuk standar proses ya kita masukkan ke standar proses dan sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin sudah tidak ada. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari kelompok 2. Oke, kita langsung masuk kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3 di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu BSOP SMA Negeri 2 Sunjai. Saya akan membacakan anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Muhammad Iksan, Mufidah, Agustin, dan Mulwada Fadilah. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Mufidah, Agustin, dan Nur Mawada Fadilah. Saya persilakan. Baik, di sini kita lihat ada tabel yaitu jenis asumsi, jumlah, dan satuan beserta keterangannya. Yang pertama itu jumlah rombel beserta jumlahnya itu sebesar 27. Keterangannya ada 15 rombel IPA dan 12 rombel IPS. Yang kedua itu ada jumlah siswa per rombel, yang ketiga sebesar 34, yang ketiga itu jumlah siswa satu sekolah sebesar 873, kepala sekolah Kepsek 1 orang, jumlah wakil kepala sekolah itu ada 3 orang, di mana ada bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, terus ada jumlah guru termasuk Kepsek dan Wakepsek itu sebesar 57 orang, selanjutnya ada tenaga pendidik sebesar 8 orang, dan yang terakhir itu jumlah mata pelajaran ada 15 mata pelajaran di mana 12 mata pelajaran umum dan 13 mata pelajaran peminatan. Oke, sekian. Ya, lanjut langsung ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan. Yang pertama standar isi dengan total 10.439.000. Yang kedua standar proses dengan total 94.049.600. Yang ketiga standar penilaian sebesar 1.945.000. Standar kompetensi lulusan 38.175.000. Standar pendidik dan tendik 160.875.000. Standar sarpras 76.666.000. Standar pengelolaan 61.472.000. Standar pembiayaan 298.240.000. Dengan total biaya 741.861.600 rupiah. Biaya per siswa 849.784 rupiah. Oke, Ya, langsung. selanjutnya, oh ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu berikut tabel diagram bata yang telah kami dapat. Bisa dilihat di PPT. Next. Next. Sudah. Oke, sudah selesai. Silakan yang kelompok lain ingin bertanya. Saya kelompok 5. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di mana pertanyaan saya itu, apa peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS? Sekian. Apa tadi?
Ah, Apa peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS? apa perannya siapa? Peran. Peran komite sekolah dalam pengelolaan Oh, dana iya. BOS. Oke. Ini langsung dijawab. Langsung dulu bertanya semua. Ya, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya Silakan. sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Pertanyaan saya, mengapa pemerintah menetapkan penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah dilakukan secara bertahap? Terima kasih. Susah ya. Selanjutnya pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok lain. Saya Oke, dari Gus. kelompok 1. Ya. Pertanyaan saya yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang dari kelompok 4 tadi akan jawab oleh Nur Mawada Fadila. Silahkan. Sekalian on cam ya. Ya, Nur Mawada Fadila jawab. Baik, jadi komite itu berperan tinggi sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS dan juga berperan sangat tinggi sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS yang ditujukan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang tentang kenapa harus bertahap untuk kan biasa ada biaya-biaya yang ada sesudah penganggaran, ada biaya yang muncul tiba-tiba. Mungkin itu tujuannya bertahap-tahap agar semua biaya kurangan ditutupi di tahapan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya tadi apa pertanyaannya? Ya. Kok nggak mau muter ini? Dijawab oleh ini pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, mengapa pemerintah menetapkan penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah dilakukan secara bertahap? Secara nasional, program BOS memerlukan dana yang sangat besar, lebih dari 16 triliun. Jika disalurkan sekaligus akan memberatkan pemerintah. Selain daripada itu, penyaluran 3 bulanan dapat mengantisipasi adanya perubahan jumlah siswa dan juga membantu kontrol penggunaan dana. Penyaluran secara bertahap dilakukan pada periode bertahap atau 3 bulanan, bukan berarti pengambilan dana BOS harus dihabiskan dalam periode tersebut. Sekolah harus tetap memperhatikan kebutuhan dana yang tertera dalam RKAS. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja ke kelompok 4 secara langsung. Aku langsung saya screen aja kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4. Oke, silakan. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang disiapkan bagi kami. Di sini kami akan mempresentasikan penghitungan biaya operasional sekolah untuk jenjang SMK. Next. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Dwi Kristiani Alo, ada Marwa R, dan juga Nasra Isran. Oke, untuk asumsi perhitungannya di sini karena kami tidak bisa menemukan sekolah yang mau memberikan data untuk kami kelola, jadi kami hanya bisa membuat asumsi dasar. Untuk asumsi perhitungannya, di sini jumlah rombongan belajarnya ada 30 rombongan belajar, di mana terdiri atas 3 rombongan belajar administrasi perkantoran, itu untuk setiap jenjang, mulai dari yang jenjang kelas 1, 2, 3-nya, jadi bisa dikatakan ada 9. Lalu ada 3 rombel akuntansi, 2 rombel multimedia, dan 2 rombel TKJ atau teknik komputer dan jaringan.
di mana jumlah siswa per rombel ini ada 35 orang dengan jumlah siswa satu sekolah 1.050, kepala sekolah satu, lalu wakil kepala sekolahnya ada 3 yang terdiri atas bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang humas. Yang ke-6, jumlah guru termasuk Kepsek dan Wakasek ada 68 orang, di mana 1 Kepsek, 3 Wakasek, 61 guru mata pelajaran, dan 3 guru BK. Lalu jumlah tenaga kependidikan ada 27 orang, ada 2 pustakawan, 4 laboran, 3 teknisi, 6 tata usaha, dan 10 tenaga kebersihan. Untuk jumlah mata pelajarannya ada 38, di mana 37 mata pelajaran umum ini untuk 4 kelas administrasi perkantoran, akuntansi, multimedia, dan TKJ, dan ada 1 mata pelajaran mulok yang diambil oleh semua kelas. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya, Marwah. Baik, selanjutnya itu untuk hasil perhitungannya. Yang pertama itu standar isi. Standar isi ini sebesar 75.215, kemudian standar proses sebesar 78.516.600, kemudian standar penilaian 166.200, standar kompetensi lulusan yaitu sebesar 7.218, standar pendidik dan tenaga pendidik sebesar 29.275, standar sapras yaitu sebesar 8.790, standar pengelolaan yaitu 29.445, dan standar pembiayaan sebesar 413 juta. Nah, di sini total keseluruhan biayanya sebesar 808.128.500 rupiah, sehingga biaya persiswanya sebesar 769.646. Nah, untuk grafik pada BOSP SMK Kota Makassar yaitu mendominasi standar pembiayaan yakni sebesar 51%. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu kebutuhan dana tambahan BOS dan pendidikan gratis. Asumsi rata-rata sekolah 30 rombel dan 35 siswa, DOSP atau biaya operasional dia 769.646, dikurang dana BOS dan dana pendidikan gratis. Kebutuhan jumlah dana per siswa itu 769.646 rupiah, jumlah siswanya 1.050 orang siswa, dan kebutuhan jumlah dana total yaitu 8.125.500 rupiah. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kira-kira teman-teman kelompok ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Boleh saya bertanya, kenapa biaya apa standar pembiayaan sampai 500 jutaan, 400 atau 500 jutaan? Terima kasih. Untuk itu ada, setelah kami perkirakan, kami hitung-hitung, itu bisa dibilang ada banyak kegiatan yang dibiayai di standar pembiayaan, maka bisa sampai ke angka segituan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator kelas. Oke, baiklah, langsung saja ke kelompok 5. Pada kelompok 5, itu dan tempat kepada kelompok 5 disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu hasil perhitungan biaya operasi sekolah BOS jenjang MTS. Next. Di sini di mana tim kami ada 3 orang, saya sendiri sebagai Sada Salasa. Mohon maaf, bisa dibalik kamera tak? Begini. Oh, kamera belah. Lanjut nih.
Tidak bisa kamera depan tak? Lanjut Mi saja, Fir. Off cam, Fir. Nanti kalau bisa Mi baru. Kenapa kok dingin nih? Baik, di mana tim saya itu ada 3 orang. Saya sebagai Firda Salasa, kedua Amirah Khairi Makmur, dan ketiga Nurrubiah Tinisi. Next. Nah, saya persilakan kepada teman kelompok saya. Baik, di sini ada tabel asumsi perhitungan di mana jumlah rombal ada 22 rombal. Kemudian jumlah siswa per rombal itu ada 30 orang, jumlah siswa satu sekolah ada 660 orang, kepala sekolah 1, jumlah wakil kepala sekolahnya ada 3, jumlah guru termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ada 60 orang, jumlah tenaga kependidikan ada 13 orang, dan jumlah mata pelajaran sendiri ada 15 mata pelajaran, di mana 9 mata pelajaran umum, 5 pelajaran agama, dan 1 mulok. Next. Kemudian di sini ada hasil perhitungan standar isi ada 22.410, kemudian ada standar proses sebesar 173.744.000, kemudian standar penilaian 77.629.600, standar kompetensi lulusan 39.200, standar pendidik dan tenaga pendidik 42.030.000, standar sarana prasarana 125.300, kemudian standar pengelolaan 54.630.800, dan standar pembiayaan 112.994.000, dengan total 647.938.400, di mana biaya per siswanya itu 981.725. Saya berikan kepada teman kelompok saya. Baik, materi selanjutnya yaitu perbandingan subkomponen dana BOS. Perbandingan total biaya operasional non personal MTS berdasarkan dana BOS Kabupaten Kota Makassar. Yang pertama itu standar isi sebesar 3%, standar proses sebesar 27%, standar penilaian sebesar 12%, standar kompetensi lulusan sebesar 6%, standar pendidik dan tendik sebesar 6%, standar sarpas sebesar 19%, standar pengelolaan sebesar 8%, standar pembiayaan sebesar 17%. Materi selanjutnya itu kebutuhan dana BOS, tambahan dana BOS, dan pendidikan gratis, di mana asumsi rata-rata sekolah sebesar 22 rombel, di mana per rombelnya itu 30 siswa. BOSP biaya operasional personalia sebesar Rp981.725.000. Di sini dana BOS yang dikurangi dengan dana pendidikan gratis tidak ada, di mana kebutuhan jumlah dana per siswa itu Rp981.725, di jumlah siswa 660 orang siswa, di mana jumlah kebutuhan dana total yaitu Rp647.938 per Rp1. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya persilakan kepada teman kelompok lain untuk bertanya. Saya Ya, dipersilakan. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya itu bagaimana alokasi dana BOS di suatu sekolah ditentukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, kelompok lain silakan bertanya. Pertanyaan saya itu, apakah dana dari standar pembiayaan bisa dipindahkan ke standar yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada kelompok yang lain, saya persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Apakah dana BOS boleh digunakan untuk sekolah melakukan rehab berat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kelompok selanjutnya untuk bertanya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya itu bagaimana alokasi dana BOS di satu sekolah ditentukan. Nah,
Penentuan besaran alokasi dana BOS itu terkait dengan suatu biaya dana BOS reguler di setiap daerah, ditentukan dengan melalui keputusan menteri. Peserta diri mempunyai NIS yang divalidasi sesuai dengan data Dapodik pada 31 Agustus tahun ajaran sebelumnya. Sekian. Kemudian untuk kelompok 2 akan dijawab oleh teman kelompok 1. Persilakan. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan kelompok 2, apakah dana standar pembiayaan bisa dipindahkan ke standar yang lain? Menurut kelompok kami mungkin tidak bisa karena standar pembiayaan sendiri menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membagikan dana BOS kepada suatu sekolah. Jadi karena dia sebagai informasi harus dibuatkan satu standar tersendiri agar pemerintah tidak terlalu pusing bagaimana untuk pembagian dana BOS-nya ke sekolah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kelompok selanjutnya akan dijawab oleh teman kelompok saya persilakan. Oke, pertanyaan dari kelompok 6, apakah dana BOS boleh dipergunakan untuk rehab berat? Nah, jawabannya itu tentu boleh. Karena rehab termasuk dalam biaya yang dikategorikan pembiayaan untuk membangun sekolah. Terima kasih, sebagai moderator. Baik, terima kasih atas diskusi yang telah dilakukan. Saya kembalikan kepada moderator kelas. Dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih kepada kelompok 5. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke kelompok 6. Kepada kelompok 6 waktu dan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Rizky Amalia Putri, Sabrini Nur Safitri Basarum, dan saya sendiri Isra Putri Maharani Mirza. Next. Pertama, asumsi perhitungan. Jumlah rombel 11, jumlah siswa per rombel 31 orang, jumlah siswa satu sekolah 341 orang, kepala sekolah atau kapsek 1 orang, jumlah wakil kepala sekolah atau kapsek 4 orang, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan bidang sarana prasarana. Berikutnya jumlah guru 52 orang, 1 kapsek, 4 wakapsek, 41 guru mapel, 6 guru BK. Jumlah tenaga kependidikan 8 orang, 2 pustakawan, 1 laboran, 4 tata usaha, 1 tenaga kebersihan. Jumlah mata pelajaran 20 mapel, 19 mapel umum, 1 mapel mulok. Next. Dibacakan oleh Amel. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan hasil perhitungan. Yang pertama yaitu standar isi 4.332.000, standar proses 48 991.000, standar 550, standar pendidik dan tendik 14.400, standar sarpras 21.766.314, standar pengelolaan 37.738.653, standar pembiayaan 161.143.343. Total biaya 810. Jadi biaya per siswa 1.021.190. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrini Nur Safitri Basrum. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Adapun perbandingan subkomponen
BSOP. Yang pertama itu ada standar isi sebesar 1%, ada standar proses sebesar 14%, ada standar penilaian sebesar 13%, standar kompetensi lulusan ada 4%, standar pendidikan dan teknik ada 4%, standar apa itu? Standar Saripas masih besar saya kok dong ini. Adapun kebutuhan dana tambahan BSOP, asumsi rata-rata sekolah yaitu 11 rombel per 31 siswa, BSOP biaya operasional personalia yaitu sebesar Rp1.021.191 dikurangi dana BOS tidak ada, dikurangi dana pendidikan gratis tidak ada. Jadi kebutuhan jumlah dana per siswa yaitu sebesar Rp1.021.190. Adapun jumlah siswanya itu sebesar 341 orang. Jadi kebutuhan jumlah dana total itu sebesar Rp348.225.790. Saya kembalikan kepada moderator. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya. Pertanyaan saya, baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, menurut kalian, apakah standar biaya yang kalian teliti sudah terbilang bagus atau tidak? Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, dipersilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya itu, apakah ada batasan biaya dana BOS? Terima kasih. Selanjutnya, Saya mau bertanya. dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa di antara semua standar yang ada, standar isi biayanya yang paling kecil? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu menurut kalian apakah standar biaya yang kalian teliti sudah terbilang bagus atau tidak? Iya, menurut kelompok kami, biaya operasional sekolah MAN 1 sudah cukup digunakan dengan semestinya dan sudah sesuai dengan peraturan. Sekian dari saya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah ada batasan biaya BOS? Jadi jawabannya yaitu tidak ada batasan penggunaan dana BOS karena segala pengeluaran sekolah semua diatur sepenuhnya kelas. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kami, sebab standar isi itu merupakan ukuran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik, baik mengenai kompetensi maupun mengenai materinya. Jadi sekian dari jawaban saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Beri aplaus kepada kita semua, kelompok 1 sampai kelompok 6. Itulah penghitungan dan penetapan dana BOS di jenjang-jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, MTS, SMA, MAN, dan juga SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.